Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi, dan di video kali ini saya mau nge-unboxing satu smartphone yang baru aja datang dari hasil flash sale kemarin, yaitu Poco M3 atau Poco M3, yaitu salah satu seri terbaru dari Poco yang dimana untuk saat ini dia adalah entry level killer. Kalau yang Poco X3 NFC kemarin kan dia mid-range killer ya. Jadi sekarang sih Poco udah merambah ke semua lini ya untuk dikiling-kiling semua gitu. Ya udah, kita langsung aja lihat ke kotaknya dulu. Jadi kayak gini penampilan Poco M3 boxnya, dan ini agak mengingatkan kita sama boxnya Realme ya, karena warnanya hitam dan oranye gini. Terus di sini ada tulisan Xiaomi buatan Indonesia pastinya karena ini resmi garansinya. Terus kita ke bagian belakang ada beberapa selling point-nya. Yang pertama adalah 48 megapiksel. Kemudian ada baterai 6000 mAh yang gede banget buat harganya. Terus ada layar 6,53 inch Full HD+. Ini juga salah satu poin kelebihan ya, karena kalau di harga 1 jutaan atau 2 juta lebih dikit itu biasanya HP masih HD+ aja. Tapi ini sudah Full HD+ gitu. Dan di sini ada Qualcomm Snapdragon 662. Ya, nanti akan kita bahas untuk performa Snapdragon 662 ini di video review tentunya. Kemudian ini saya pilih yang warna yellow, atau di sini disebutnya Poco Yellow, karena ini kayaknya warna yang paling, paling identik dan paling unik gitu ya dari brand Poco. Warnanya kuning. Kemudian di sini saya pakai yang varian 64 GB ROM internal gitu ya, dan RAM-nya 4 GB. Ada juga varian 6 GB RAM dan 128 GB ROM gitu, tapi itu harganya agak mahal sekitar 300.000. Saya pilih varian yang bawah aja. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Nah, sekarang kita akan lihat apa aja isi dari box penjualan dari Poco M3 ini. Yang pertama kita dapat ucapan dari Alvin C, seperti biasa untuk produk-produk Xiaomi, tapi ini uniknya dia warna hitam ya dan kuning. Biasanya itu warna putih dan oranye gitu. Ya, cukup oke lah ya. Ini macam-macam dark mode. Ya udah, terus kita lanjut ke kontainer selanjutnya. Di sini ada tulisan Poco. Terus kita kalau buka di sini ada SIM ejectornya. Kemudian ada satu buku petunjuk gitu ya. Buku petunjuk, dan di sini ada casing. Jadi kita nggak perlu cari-cari casing lagi. Di sini casingnya bentuknya bening kayak gini. Dan ya nggak terlalu istimewa juga sebenarnya. Ini casing biasa aja. Tapi kayaknya ini nggak ada klaim anti-bakteri ya, nggak tahu sih. Oke, lanjut aja. Ini untuk unit HP-nya kita simpen dulu, karena ini yang paling menarik. Kemudian di sini ada sebuah kabel data. Dengan dia interface-nya itu sudah USB Type-C. Nah, bisa dilihat, nice banget untuk harga 1 jutaan udah pakai Type-C. Kemudian di sini ada brick chargernya dengan output dia 18 watt. Oh enggak, bahkan lebih. Dia bisa 22,5 watt maksimalnya. Padahal HP-nya sendiri cuma bisa nerima 18 watt, tapi kita dikasih yang 22 watt. Ini ya sebuah bonus yang menarik sih. Biasanya kalau kita beli HP yang udah fast charging tapi dikasihnya malah charger yang rendah gitu ya wattnya, ini malah dikasih yang kelebihan gitu. Oke, udah nggak ada lagi ya. Kita beresin dulu aja untuk kotak-kotaknya ini. Nah, ini dia untuk unit HP Poco M3-nya. Di sini ada beberapa selling point yang tadi sudah disebutkan di luar kotaknya tadi. Dan langsung aja kita buka. Wah, ini kita keletek dulu aja lah ya, karena ini sangat mengganggu pemandangan. Set. Oke, ini dia Poco M3 untuk varian Poco Yellow.
Ini untuk first impression ya. Ini sama sekali nggak kerasa kayak HP 1 jutaan sih. Karena ini memang terbuat dari polikarbonat gitu ya, terbuat dari plastik. Cuman di sini tuh terbuat dari kayak alur-alurnya gitu. Itu nggak tahu ya, mungkin kelihatan di kamera atau enggak. Tapi kalau dirasakan itu hampir kayak bahan kulit, leather gitu. Ini kalau saya deketin ke mic akan kerasa bunyinya. Tuh, kayak gitu. Jadi ada teksturnya yang menambah grip gitu. Bahkan ini kayaknya lebih enak tanpa casing ya. Kalau kita pasangin casing yang ini, itu malah kelihatan agak murah. Jadi mending telanjang gini aja lebih enak gitu. Ini sambil saya nyalain ya, biar nanti tidak kelamaan dia nyalanya. Oke, kita bahas dulu untuk bodinya. Jadi layarnya ini 6,53 inch Full HD tadi, dengan di sini atasnya ada notch gitu. Nah, kemudian di bagian belakangnya ini ada tulisan Poco. Dan bagian hitamnya ini juga terbuat dari plastik, bukan kaca, tapi dia dibuat glossy gitu ala-ala glass. Kemudian di sini terlihat ada 3 unit kamera yang nanti detailnya akan saya tuliskan aja di video. Kemudian ada tulisan Super Triple Kamera di sini. Kelihatan? Oke. Kemudian di bagian bawahnya ada mic, kemudian ada speaker, dan port USB Type-C. Di bagian atasnya ada speaker lagi, karena ini HP-nya sudah dual speaker, dan itu sangat luar biasa di harga 1 jutaan. Kemudian di sini ada jack audio, yang masih dibutuhkan oleh beberapa orang tentunya, dan ada IR blaster untuk remote, gitu. Nah, ini udah nyala, akan saya setting dulu untuk masuk ke HP-nya. Oke, ini dia Poco M3 yang sudah saya setup sebelumnya. Jadi tampilannya kayak gini. Tadi sudah saya sesuaikan home screen-nya biar matching dengan bodinya gitu ya. Dan dia pakai MIUI tentunya, kayak HP Poco dan Xiaomi pada umumnya. Jadi kalau kita lihat, dia ini posisinya sekarang pakai MIUI versi 12 dengan Android 10. Ini cukup disayangkan karena ya Android 11 kan udah lama rilis ya, dan ini juga HP baru, kenapa nggak langsung Android 11 saja out of the box? Itu sangat disayangkan sih. Tapi ya nggak apa-apa karena Xiaomi juga bukan brand yang ngejar versi Android kayak Pixel atau HP lain gitu. Selanjutnya saya mau ngasih lihat untuk SIM tray-nya dari Poco M3 ini. Jadi SIM tray-nya ini tipenya triple slot. Jadi kita bisa pakai 2 kartu SIM sekaligus dan micro SD. Jadi sangat fleksibel dan micro SD-nya ini mendukung sampai 512 GB. Jadi buat kalian yang masih menggunakan micro SD sampai detik ini itu sangat ya diuntungkan dengan HP ini bisa support sampai 512 GB gitu. Nah, sekarang kita mau ngetes kameranya. Kita tes bentar aja. Pertama, saya mau ngefoto Pixel 2 saya ini yang warnanya juga seragam sama Poco M3. Hitam oranye. Oke. Lalu kita foto juga untuk kartu ucapannya dari Alvin C ini. Nah, segitu aja ya, nanti untuk lengkapnya di video review. Nah, terakhir saya mau coba untuk performa fingerprint dari Poco M3 ini. Jadi dia punya fingerprint di samping, side mounted gini, barengan dengan tombol power. Kita coba aja. Oke. Disentuh aja ya, nggak perlu dipencet, dia udah bisa nge-unlock. Oke. Jadi dia cukup cepat, cuman nggak terlalu gesit juga. Tapi secara akurasi dia udah baik lah untuk ukuran HP 1 jutaan. Nah, first impression saya tentang Poco M3 ini cukup baik ya. Saya cukup kagum dengan Poco M3 ini, terutama di bagian desain dan feel genggamannya. Karena dia desainnya unik dan eye-catchy banget dengan pilihan warna yang ngejreng, terutama yang warna kuning ini.
Terus juga desainnya tuh nggak niru brand manapun. Teksturnya yang agak kayak kulit ini juga unik dan enak banget buat dipegang, gripnya dapet banget. Dan ya pastinya kalau kita bawa kemana-mana sih bikin orang penasaran ya. Ini kalau misalnya dia nggak pernah lihat yang Poco M3, dia pasti akan wow gitu. Ya kayak gitulah. Jadi sekian aja untuk unboxing serta first impression-nya sekilas dari saya. Kalian bisa request untuk nanti reviewnya itu mau membahas tentang apa aja, silahkan request aja di kolom komentar di bawah. Misalkan mau dites game ini, atau mau dites kamera dengan skenario seperti ini, itu kalian request aja di kolom komentar di bawah. Oke? Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!